صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن سادات أصحاب رسول الله أجمعين وقالوا حسبنا الله. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، segenap hadirin hadirat jamaah Majlis Ta'lim rutinan bulanan di kantor MPC Nahdlatul Ulama Kecamatan Gondang Legi, muslimin muslimat, hadirin hadirat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kajian kita dari kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Kiai Hajj Bahali Ma'sum rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini ila an qala. Halaman 60 paragraf yang bawah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa fil fatawi al-madhkurah. Ketemu sudah? Sudah ketemu? Ya. Wa fil fatawi al-madhkurah in 'aqada al-ijma' ala anna min as-sunnah ziyarati ar-rijal al-qubur ba'da an kana manhiyan anha fi sadri al-Islam. Dan dalam kitab fatwa yang sudah disebutkan, yaitu fatwa Syekh Hasan masih diterima. Ya apa ya tambah ya? Ya. Dan dalam kitab tersebut yaitu fatwa Syekh Hasanin Muhammad Makhluf, kitab beliau, in aqadat ijma', sudah menjadi ijma', kesepakatan konsensus seluruh ulama dan fuqaha, ala anna minas sunnah, bahwa termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tradisi yang dianjurkan oleh Rasulullah, ziyarat ar-rijalil qabur, bahwa kaum lelaki disunnahkan untuk ziarah kubur. Ijma' ya. Kalau laki-laki ziarah kubur, ijma' sepakat, enggak ada yang bilang kalau laki-laki. Tapi kalau cewek, nah itu enggak ijma'. Ada yang memperbolehkan, ada yang sama sunnahnya, ada yang memakruhkan. Apakah ada yang mengharamkan? Ada yang nyarankan. Tapi secara umum rijal ijma' sunnah. Ba'da an kana manhiyan anha fi sadril Islam, setelah ziarah kubur itu manhiyan anha, sempat dilarang kapan? Fi sadril Islam, masa-masa awal Islam. Masa-masa awal Islam itu kapan? Dulu ketika Rasul masih di kota Makkah. Dulu awal-awal Rasul diangkat jadi Nabi, jadi Rasul. Dulu ketika lingkungan kota Makkah mayoritas orang-orang musyrikin yang menyembah berhala, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah kayu, menyembah kuburan. Saat itu Islam minoritas sedikit, mayoritas tempat-tempat itu dikuasai orang musyrikin yang memang mereka musyrik menyembah tempat itu. Maka Rasul melarang, oh jangan. Saat itu jangan ziarah kubur. Kenapa?
khawatir tingkat keislaman, tingkat imannya masih dalam taraf meletakkan fondasi, belum dibangun dengan kuat, tetapi lingkungannya musyrikin, maka Rasul melarang. Tapi setelah itu, setelah hijrah ke Madinah, setelah umat Islam menjadi mayoritas, setelah fondasi iman sudah dibangun menjadi bangunan Islam iman yang kuat, Rasul mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fal ana fazuruha. Saya pernah, kata Rasulullah, melarang kalian untuk ziarah kubur. Saya pernah, emang pernah dilarang. Fal'an, tapi sekarang ziarahlah. Oke. Waqad akhadha ba'd al-fuqaha asy-Syafi'iyyah bi dhahir al-hadits yani hadits la'na zawaratil qubur faqalu inna ziyaratan nisa'il qubur haramun wa makruhah karahat at-tahrim. Waqad akhadha ba'd al-fuqaha asy-Syafi'iyyah, tetapi ada sebagian fuqaha dari mazhab Syafi'i bi dhahir al-hadits, dia mengambil hadis secara zahir. Apa itu? Hadis la'ana zawaratil qabr. Allah melaknat, mengutuk, tidak memberikan rahmat zawaratil qubur, perempuan yang senantiasa selalu terus menerus ziarah kubur. Perempuan selalu senantiasa, bukan sekali-kali, tetapi selalu terus menerus selalu ziarah kubur. Faqalu inna ziyaratan nisa'il qubur haram. Sebagian fuqaha madhab Syafi'i, sebagian menjadikan hadis tadi zahirnya haram, ya sudah, maka ziarah kubur bagi perempuan haram. Satu. Wa makruha karahat tahrim. Ada yang enggak haram sih, tapi makruh banget. Makruh banget. Karahat tahrim, makruh yang bisa melewati batas haram. Tetapi wa ta'aqqabahun Nawawi fil Majmu' bi annahu qaulun syadz fil madzahib. Tapi Al-Imam Nawawi, kenapa dengan Imam An-Nawawi? Beliau Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitab Fil Majmu', kitab Al-Majmu'. Apa sih kitab Majmu' itu? Nah, Al-Imam An-Nawawi salah satu, kalau bahasa fikih, mujaddid. Al-Imam Syafi'i mujtahid, Al-Imam An-Nawawi mujaddid, ya, mujaddid. Al-Imam Syirazi al-muhadzib. Jadi dalam mazhab itu ada pangkat-pangkatnya gitu. Ada kepangkatan-kepangkatan yang dengan kepangkatan itu dia punya kemampuan, dia punya skill, dia punya kewenangan untuk menyampaikan sesuatu dalam mazhab. Wah, ini Al-Imam Nawawi. Jadi ketika ada yang mengatakan, sebagian fuqaha mazhab Syafi'i mengatakan itu haram, dalilnya hadis tadi. Ta'aqqabun Nawawi. Al-Imam Nawawi sebagai mujaddid dalam mazhab yang punya kapasitas untuk ngomong dan meluruskan, beliau mengatakan qaul syadz, bahwa pendapat itu adalah syadz. Apa syadz itu? Pendapat yang apa ya? Syadz itu pendapat yang menyimpang, pendapat yang aneh, pendapat yang ekstrim, yang nggak dipahami secara logika. Syadz fil madhab. Walladzi qata'al jumhur anha jaizah, karena mayoritas itu bagi perempuan jaizah, boleh. Buat laki-laki sunnah, bagi perempuan boleh. Kalaupun ada yang menganggarkan, katakan sini karahat tanzihiyah, kalaupun ada yang memakruhkan, itu karahat tanzihiyah, ya makruh yang lebih baik ditinggalkan, tidak sampai ke
haram. Itu pun bagi siapa? Zawarat, yang memperbanyak senantiasa selalu ziarah kubur. Ini kalau dibahas secara tekstual. Al-Imam An-Nawawi mujaddid ya. Beliau mujaddid yang punya kapasitas untuk mengatakan sesuatu. Dan kalau Al-Imam An-Nawawi sudah mengatakan sesuatu begini, yang lain manut. Yang lain mohon maaf, tidak level. Mau ngomong apapun boleh ngomong. Tetapi kalau Imam An-Nawawi mengatakan begini, yang lain tahu diri. Yang lain tahu diri. Oke, lanjut ya. Wa naqala an sahibil bahri wajhain al-Syafi'iyyah ahaduhum al-karahah kama qala al-jumhur wal akhar adabul karahah. Dan juga dinukilkan dari kitab Sahibil Bahr ada dua pendapat dalam fuqaha Syafi'iyah mengatakan satu karahah makruh. Itu yang dikatakan al-jumhur karahah tanzihiyah bagi perempuan zawaratul kubur. Kemudian wa akhar adabul karahah, ya tadi Imam Nawawi mengatakan jaizah, boleh-boleh saja. Wa qala innahu al-akhassu 'indi idza amina al-iftitanu na'am qad yakun hunak syai'un min afati ziyaratil qubur wa huwa anna an-nas yakhrujuna ilaiha fi ba'd al-jihad bihalatin apa itu? Apa artinya terus? Fayakhtalitu rijal wan nisa fi turuq walal maqabir ikhtilatan. Ya ini sudah bukan karena teks hadisnya tetapi lihat pada kondisinya. Dijelaskan gini bahwa mungkin ada yang mengharamkan. Al-akhasu indi Mbah Ali Maksud mengatakan al-akhasu indi idza aminat iftitah. Kalau tidak ada fitnah aman-aman saja maka boleh bagi perempuan untuk ziarah kubur. Tapi kad yakun hunak syai'un min afati ziyaratil qubur, tapi bisa jadi juga ada efek negatif ketika ziarah kubur. Apa itu? An-nasa yakhrujuna ilaiha, andai kata orang-orang itu keluar ketika seorang perempuan ziarah kubur. Tentu ini kasuistik, bukan kebiah-uyah. Andai kata seorang bintang film, bintang film seorang bintang film, siapa? Public figure, cewek public figure cantik jelita, ya kan? Viral di medsos, ziarah kubur, maka gara-gara dia kemudian cowok-cowok rame. Tapi kan ini juga kasuistik yang jauh gitu ya. Artis Korea ziarah kubur, rame, itu kan sudah itu jauh. Itu hanya kasuistik yang rasa-rasanya ya nggak terjadi gitu. Andai kata seperti itu, fi ba'dil jihad fayakhtalitu rijal wan nisa, maka bercampur aduklah antara laki dan perempuan, fituruq di jalan-jalan, wa alal maqabir dan di kuburan, maka itu la yardahu akal, ngumpul kepadatan, la yardahu akal, yang akal sehat manusia tidak bisa menerimanya. Waladi, dan secara agama tidak diterima. Maka yang seperti itu makarahah, makruh karahah, itu yang makruh tanzihiyah, makruh yang makruh sudah. Tapi juga ini istilahnya iftirad dalam fikih itu, iftirad, andai kata begini, andai kata begitu. Faktanya gitu kan, fakta di lapangan, Contoh ziarah Sunan Ampel, rame atau enggak rame? Rame. Laki-laki rame, perempuan rame. Mereka rame datang untuk menonton lawan jenis atau datang untuk ziarah kubur? Ya datang untuk ziarah kubur. Andai kata ada artis ziarah kubur, kemudian orang datang semua. Jadi mereka kepadatan itu bukan karena kuburan ziarah, tapi kepadatan gara-gara artis, itu yang makruh tanziyah. Kalau memang kepadatan muncul gara-gara memang ziarah kubur, atau itu. Kedua, ketika terjadi kepadatan, diatur atau tidak diatur? Laki perempuan dipisah apa enggak? Ada aturan atau tanpa aturan sama sekali? Tetap pakai aturan atau seperti pasar? Aturan. Artinya akal sehat bisa mencerna. Ini niat ziarah atau niat kayak pasar? Itulah dicerna.
Oh iya memang ada kepadatan, ada laki-laki, ada perempuan, ada kepadatan, tapi tetap ada pengaturan. Padat, tapi tetap diatur. Akal bisa terima nggak? Akal bisa menerima? Bisa. Tapi kalau ada kelalaian dan dibiarkan dia padat laki perempuan, kemudian carnois. Nah, kalau ada pembiaran, akal tidak bisa terima, agama pun tidak bisa terima. Masjidil Haram, Masjid Nabawi ramai apa enggak? Laki perempuan banyak apa enggak? Diatur apa enggak? Diatur. Diterima oleh agama? Diterima. Oleh agama? Diterima. Oke, itu yang kemudian masih ada jalan keluar makhraj cerah bahwa andai kata itu dilarang maka jatuhnya hanya makruh tanzihiyah. Tetapi al-jumhur memperbolehkan. Lagi-lagi tetap pada hukum aslinya sunnah. Baik. Kemudian wa 'alal maqabri ya'kuluna wa yashrabuna wa yanamun wa yatabarrazun wa yaf'aluna ma yaf'alun. Ya ini wis jauh ini rek. Wa yastahlil qalbu an tasirihi. Dikatakan lagi wa 'alal maqabir, mereka di kuburan ya'kuluna wa yashrabun. Makan minum di kuburan. Pertanyaannya ada apa enggak? Enggak ada. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Makan minum di kuburan ada apa enggak? Ya enggak ada lah, orang datang buat ziarah kubur. Wayanamun, tidur di situ, ada? Ini wayatabarruzun, ini buros itu, ya buros itu buang air besar. Yaf'alun nama yaf'alun, dan melakukan hal-hal yang tidak pantas dan tidak halal. Ya kalau yang seperti ini kan jelas, faktanya ya mungkin aja di luar sana ada, tapi kita di Indonesia alhamdulillah masih diatur lah. Orang-orang butuh istirahat, tempat istirahatnya disediakan. Orang-orang butuh tempat untuk makan bersama rombongan, yo ada tempat makannya disediakan, tempat istirahatnya disediakan, pemarung juga. Tidak sampai kuburan yo ziarah yo turu yo mangan yo ngising, enggak ada. Karena ada tulisannya wa yatabarruzun, ngising artinya yatabarruzun. Kan enggak ada gitu. Yang gitu ini di sini ma yastahil qalamu min bastirihi, dan sampai pena ini rasanya malu untuk menuliskan di dalamnya. Wa yaf'aluna ma yaf'alun, mereka melakukan apa yang mereka lakukan di kuburan. Faziyarah allati haluha la tajuz li'adhin la li'anha ziyarah. Nah, ziarah yang seperti itu tidak boleh. Tapi bukan karena ziarah kuburnya, tetapi perilaku orang-orangnya yang kabur. Gara-gara perilaku yang tidak diatur itu menyebabkan ziarah dilarang. Tapi ziarah kubur kalau benar boleh. Jadi ini perlu dipisahkan ya, bahwa itu faktor eksternal atau faktor internal. Internal ziarah kuburnya pada dasarnya ziarah kubur sunnah pada dasarnya. Tetapi faktor eksternal adalah faktor perilaku orang-orangnya. Itu lain cerita. Yang bikin dilarang bukan ziarah kuburnya, yang bikin dilarang kelakuan orang-orang ini tadi. Oke, lanjut ya. Oke, wa ba'du fa inna naqul li ulaika alladhina yamna'una ziyaratal qubur narjukum an taqa'u hadha litaraw bi anfusikum annakum fi wadin wa dinul islam fi wadin akhar. Ini tulisannya. Wa ba'du, setelah penjelasan sekian panjang, fa inna naqul, kami Bah Ali Ma'sum mengatakan, kami mengatakan liulaika, kepada mereka, alladzina yamna'una ziyaratul qubur, kepada orang-orang yang melarang ziarah kubur. Narjukum, saya mengharap kepada kalian semua, antaqra'u, baca hadza, ini semua tadi dibaca. Hadis ini dibaca, ayat ini dibaca, penjelasan para fuqaha ini dibaca, khilafnya para fuqaha itu dibaca, mana yang ijma', mana yang mayoritas jumhur, mana yang ada sebagian kecil, mana yang pendapatnya menyimpang, dipetakan dulu, baca dan petakan. Jangan tembung jari, jangan tembung jari, baca semua. Jangan baca satu, yang satu ini kemudian kebiahuyan. Please deh, baca semua. Mana yang kadul ijma, sepakat semuanya.
mana yang kemudian jumhur yaitu mayoritas, mana yang kemudian syadz pendapat minoritas yang menyimpang, mana yang khilaf. Petakan, jangan dikebiah uya, jangan dipukul rata. Narjukum antaqaru hada litarau bi anfusikum, agar kalian semua melihat dengan mata kalian sendiri, bukan kampung jari, bukan karena omongan kita, tapi kalian yang baca sendiri. Annakum fi wadin, bahwa yang kalian sampaikan, yang kalian fatwakan, yang kalian larang itu fi wadin, kalian di satu sisi, wadinul Islam fi dinin akhar, tapi faktanya agama Islam, ajaran agama Islam dan detail-detailnya itu di tempat yang lain. Masing-masing ada tempatnya. Wala'allakum idza ra'aitumuhu tala'tum amma antum alaihi min tahrimi tilka ziyarah ashadd at-tahrim wan nadhar ila man yujizuha aw yaf'aluha bi'ain al-ihtiqal wal istira' wa tasmiyatihi quburiyah. Kenapa? Aqla'tum ma'alai, agar kalian itu, aqla'tum itu artinya kalian itu mencabut omongan kalian, omongan yang tahrimuz ziarah, mengharamkan ziarah. Ziarah kubur haram, asyadut tahrim, bahkan benar-benar mengharamkan dengan keras. Musyrik, nyembah kubur, menyekutukan Allah. Sirek omongan mau sampai menu itu. Wan nazar ila man yujizuha aw yaf'ala bain al-ihtiqar, kemudian kalian memandang orang yang memperbolehkan ziarah, orang yang melakukan ziarah, kalian pandang bi'ainil ihtiqar, kalian pandang dengan sebelah mata, wal izdira, dengan pandangan mata yang melecehkan. Para penyembah kuburan. Gitu ya. Wa tasmiyati quburiyan, dan kalian sebut dengan kuburian, para penyembah kuburan. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga kalian berhenti dari omongan-omongan yang seperti itu. Kenapa berhenti? Karena kalian sudah membaca detail tadi itu. Fama asyadda jahlakum bimadhahibil muslimina kulliha. Kalau pancet seperti itu, fama asyadda jahlukum, cek namanya goblokmu. Terjemahan Indonesianya enggak mantap, ditambah Jawa jadi mantap. Fama asyadda jahlakum, alangkah parahnya kebodohan kalian. Terjemahan Indonesianya kira-kira begitu. Kalau Jawa, cek goblok menawakmu itu. Tapi mantap ya. Cek goblok ini. Fama asyadda, alangkah parahnya kebodohan kalian. Bimadhahibil muslim, kebodohan kalian dengan berbagai mazhab yang ada di antara kaum muslimina kulliya. Semua mazhab itu macam-macam. Fahiya tujizu tilka ziyarah wa tashrah li zair adabah. Ada yang memperbolehkan ziarah itu, kemudian yang boleh itu diterangkan adab-adab ziarah seperti ini. Wajah lakum bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan betapa bodoh dan tidak tahunya kalian dengan sunnah Rasulullah, dengan yang dilakukan oleh Rasulullah yang telah menjadi tradisi gaya hidup perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam zaral qubura bi nafsihi, karena Rasul sendiri ziarah kubur. Wa 'allama ashabahu kaifa yazurunaha, beliau ziarah kubur dan mengajari, 'allama ashabahu, memberitahu, mendidik sahabatnya, kaifa yazuruna, bagaimana berziarah kubur. Karena alimta, sebagaimana kalian sudah tahu, wa tabi'ahum 'ala dzalika kullu hadhil ummah, dan
hal itu diikuti oleh seluruh dari umat min ahdihim lil yaum, dari zaman mereka, zaman Rasul, zaman para sahabat sampai zaman kita hari ini. Wahadi, dan ini loh kutubul ulama, kitab-kitab para ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, kitab-kitab fuqaha madhab Hanafi Imam Abu Hanifah, madhab Maliki Imam Malik bin Anas, madhab Syafi'i Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, madhab Hambali Imam Ahmad bin Hambal, wa ghairihim, dan punya hanya 4 ini aja. Tetapi selain 4 madhab ini, selain ulama ini, selain 4 madhab, bayanutil ziarah, mereka memberikan penjelasan tentang ziarah. Wa kadzalika dawawinus sunnah an-nabawiyah, begitu pula diwan ya. Dawawin itu jadi diwan itu apa dewan? Apa dewan? Dewan itu apa? Bahasa Arabnya diwan, Bang. Diwan. Apa diwan? Ya DPR itu dewan. Kita DPR ya. DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan itu bahasa Arab, diwan. Jadi negara ini sebetulnya tidak jauh dari agama Islam, karena semua istilah kenegaraan itu, istilah formal resmi kenegaraan itu terambil dari agama Islam semua. Dewan Permusyawaratan Rakyat. Nah ini Islam semua. Dewan itu dari Islam, perwakil itu wakil itu, rakyat ya ra'iyah. Majelis Permusyawaratan Rakyat sama, majelis itu majelis, permusyawaratan ya musyawarah, rakyat ya rakyat. Lembaga-lembaga penting tertinggi negara itu ternyata secara formal penamaannya tidak jauh dari Islam. Nah, dari itu nggak hanya Islam, tapi istilah yang spesifik fikih. Ini dawawinus sunnah. Diwan atau dawan itu kumpulan. Maka dewan itu kumpulan mereka, ya kan? Dawawinus sunnah artinya kumpulan hadis, bukan diwan ya. Kalau diwan tuh satu kitab yang mengumpulkan berbagai macam hadis. Tapi ini dawawin artinya berapa? Oh iya, banyak. Jadi kalau membaca kitab jangan Bukhari tok ya. Bukhari sahih, betul. Baca yang lain, ada Muslim, ada Abu Dawud, ada At-Tirmidzi, ada An-Nasai. Jadi kalau mohon maaf kalau bisa dipetakan ya. Kalau masanya setelah Khulafaur Rasyidin itu kitab namanya Musnad. Madhab 4 itu Musnad Imam Abi Hanifah, Musnad Imam Malik Al-Muwatta, Musnad Al-Imam Syafi'i, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad anaknya Abdullah bin Ahmad. Musnad ini generasi Musnad. Musnad artinya kitab hadis yang ada sanadnya, yang ada mata rantai perawinya. Ini generasi pertama. Generasi berikutnya adalah Sahih, yaitu Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Generasi berikutnya adalah Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud. Ini semua ada generasinya. Jangan ketika baca Bukhari tok, lantas yang lain tidak ada. Itu fama asyadda jahlakum. Cek goblok ini. Kitab segini banyak kalau ambil satu tok, yang lain kemana? Maka di sini dikatakan dawawinus sunnah, diwan, kitab sunnah itu loh, semua bacaan semua. Ngerti satu tok, baca satu hadis tok, seakan-akan satu ini semuanya. Padahal banyak. Maka baca semuanya. An-Nabiyyah al-muf'amah bi bayani jawaziha, yang kitab-kitab hadis itu mau yang generasi generasi musnad, generasi sahih, generasi sunan, ini saya sebutkan hanya
3 generasi saja ya, masih banyak yang lain yang nggak tak sebutkan. Ini sebagai sampel, bukan yang totalitas. Yang sampel tok ini loh, muf'amah. Muf'amah itu penuh ya. Kalau terjemahan bahasa Indonesia muf'amah yo amat sangat padat, amat sangat penuh. Bahasa Jawanya wis kebaan pisan. Muf'amah penuh bibayani jawaziha, yang memberikan keterangan kejelasan bahwa boleh ziarah, wan najbi, dan anjuran untuk ziarah, wa kaifa takun, dan bagaimana seharusnya ziarah itu dilakukan. Wa man ra'a kulla hadza thumma ankarahu, andai kata seseorang sudah baca semua, thumma ankarahu, kemudian mengingkarinya, fala hilata lana fihi, maka ya kita tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Wa amruhu ila rabbih, dan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kersane panggilnya. Kalau sudah baca seluruh dawawinus sunnah, kalau sudah baca seluruh kitab hadis, baru ngomong. Nah, kalau baru kenal 1-2 tok, rame di medsos. Nah, ini yang garai umat Islam di Indonesia rupeti gara-gara yang tidak luas dan tidak mendalam, tapi kemudian ngomongnya banget. Pamekasan. Padahal apa namanya, man kathura ma'rifatahu qalla i'tiraduhu 'ala nas. Gitu ya. Siapa yang pengetahuannya itu luas, enggak banyak protes. Man kathura ma'rifatuhu, siapa yang pengetahuannya banyak, pengalaman hidupnya banyak, segala banyak, qalla i'tiraduhu 'ala nas, niscaya dia tidak banyak protes sama orang-orang. Tidak banyak koreksi. Tidak banyak koreksi, karena ngerti. Rumusannya begitu sebetulnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Insyaallah pertemuan yang akan datang tentang hal fil qabri na'imun wa adab. Apakah dalam kuburan itu ada nikmat atau ada adab? Ada apa enggak? Ada. Ya, Harus tahu. Dalam kubur ada nikmat, ada adab enggak? Ada apa enggak? Ya, wes. Ada. Harus tahu ya. Ya enggak tahu, belum pernah masuk. Insyaallah pembahasannya akan datang tentang itu. Penutupan sementara. Masuk rumah. Sudah ditutup ya? Yang akan datang. Yang akan datang itu penutupan maksudnya. Iya. Bulan Sya'ban ya. Iya. Bulan Sya'ban. Insyaallah pertemuan terakhir bulan Sya'ban tentang adab atau nikmat dalam kubur. Allahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.